Baik, kita sudah mengenali istilah-istilah yang digunakan untuk melakukan perhitungan bayangan arah kiblat ini. Nah, berikutnya kita akan mulai masuk ke langkah-langkah ya, langkah-langkah perhitungan bayangan arah kiblat. Jadi untuk menghasilkan waktu kapan kiranya bayangan arah kiblat ini terjadi di suatu tempat, kita akan melakukan beberapa perhitungan ya. Yang pertama, langkah pertama adalah menentukan lokasi atau tempat untuk diketahui koordinat lintang dan bujurnya. Artinya untuk menemukan atau menentukan bayangan arah kiblat tentunya kita harus menyebutkan dulu gitu ya. Misal di Kuningan itu lintangnya berapa, bujurnya berapa seperti itu. Karena nanti bayangan arah kiblat yang akan kita hitung itu berbasis wilayah seperti itu. Di Kuningan pada tanggal 23 September itu bayangan sebuah benda mengarah ke kiblat pada jam berapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, langkah kedua adalah menghitung arah kiblat untuk tempat yang bersangkutan. Jadi memang seperti yang saya sampaikan di awal bahwa bayangan arah kiblat ini masih termasuk ke dalam bab menghitung arah kiblat. Jadi dia semacam extendednya gitu ya, tambahan dari materi menghitung arah kiblat. Kalau menghitung arah kiblat ini kita mencari kemiringan, sudut kemiringan dari arah barat sejati, utara sejati dan seterusnya, kita miring berapa derajat. Nah, kalau mencari bayangan arah kiblat ini kita ingin mencari waktu sehingga patokannya itu betul-betul terlihat oleh mata. Oh, bayangannya ini mengarah ke sini, berarti itulah arah kiblatnya. Tapi tetap dasarnya basisnya itu harus menghitung dulu arah kiblatnya. Seperti itu. Jadi ini bukan pengganti ya, bukan pengganti. Tetap dasarnya adalah harus mengetahui dulu arah kiblat di tempat yang bersangkutan. Nah, berikutnya menentukan tanggal untuk diketahui data astronomisnya. Karena kita butuh deklinasi, ya, butuh deklinasi matahari dan equation of time. Dan ini seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa deklinasi matahari dan equation of time ini dia diketahui dari data astronomis, ya, tabel astronomis. Kalau di Indonesia biasanya bersumber dari data efemeris yang diterbitkan oleh Kemenag, ya, setiap tahun Kemenag merilis. Nah, jadi kita harus secara spesifik gitu ya, mau menentukan atau mencari bayangan arah kiblatnya pada tanggal berapa. Nah, sehingga nanti output akhirnya itu adalah pada tanggal sekian di tempat ini bayangan sebuah benda mengarah ke arah kiblat itu pada jam sekian. Seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menghitung unsur-unsur yang dibutuhkan dalam rumus. Jadi nanti ada sebuah rumus. Nah, untuk menghitung rumus ini kita perlu dulu mengetahui unsur-unsur pelengkapnya. Nah, baru nanti terakhir melakukan perhitungan dengan rumus bayangan arah kiblat seperti itu. Nah, pertama, menentukan data. Data apa aja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, lintang tempat dan bujur tempat. Misal, saya ingin menghitung bayangan arah kiblat di kota Cirebon. Nah, kita nggak bisa hanya menyebutkan kota Cirebon, tapi harus menyebutkan kota Cirebon ini terletak di lintang tempatnya berapa, apakah dia lintang utara atau selatan, bujur tempatnya berapa, apakah dia bujur barat atau bujur timur, seperti itu. Nah, kemudian arah kiblat. Di tempat ini arah kiblatnya berapa kemiringannya dari utara atau dari barat, seperti itu. Nah, ini arah kiblat didapat dari perhitungan dengan rumus. Kemudian deklinasi matahari, ini diambil dari data efemeris ya. Jadi nanti sumbernya itu dari data efemeris. Kemudian equation of time. Ini juga diambil dari data efemeris seperti itu. Nah, kemudian berikutnya menghitung unsur yang diperlukan. Jadi sebelum kita melangkah ke rumus, pastikan unsur-unsurnya sudah diketahui terlebih dahulu ya, karena kita melakukan perhitungan yang bertahap ya. Pertama kita menghitung dulu secara dasarnya dulu, rumus-rumus yang akan digunakan, unsur-unsur yang akan digunakan dalam rumus, baru kemudian unsur-unsur itu setelah diketahui nilainya berapa, kita masukkan kepada rumus perhitungan bayangan arah kiblatnya. Nah, yang pertama yang perlu kita cari adalah nilai azimut kiblat. Azimut kiblat adalah jarak antara kutub utara dengan titik arah kiblat. Jadi di sini patokannya adalah kutub utara, seperti itu. Dari kutub utara beloknya berapa derajat atau miringnya berapa derajat ke arah kiblat ini. Nah, makanya di sini di poin pertama nih, jika arah kiblat dari utara ke barat,
Maksudnya kemiringannya kita menghitung dari utara berapa derajat kemiringannya, ya. Seperti yang kita lakukan dalam contoh menghitung arah kiblat bagi kota Yogyakarta. Nah, kalau arah kiblatnya dihitung dari utara menuju ke barat kemiringannya, maka azimutnya sama dengan arah kiblat, ya, sama dengan arah kiblat. Kenapa? Karena azimut itu adalah kemiringan dari kutub utara. Nah, sementara kita memang menghitungnya dari arah utara seperti itu. Nah, jika arah kiblatnya itu adalah dari selatan, sebaliknya nih dari selatan ke barat atau ke timur, nah maka azimutnya didapatkan dari 180 derajat dikurangi arah kiblat yang sudah kita ketahui. Jika arah kiblatnya dari barat ke timur atau ke utara, azimut kiblatnya itu adalah 90 derajat dikurangi arah kiblat. Dan jika arah kiblatnya dari barat ke timur ke selatan, dari barat atau timur ke selatan, maka azimutnya adalah 90 derajat tambah arah kiblat. Nah, mungkin untuk mudahnya gini aja. Untuk Indonesia, kemungkinannya kita menggunakan dua di antara empat ini. Bisa menggunakan yang pertama ini, ya, dari utara kita miring berapa derajat ke arah barat, atau yang poin ketiga, ya, dari barat kita miring berapa ke utara. Nah, cuman dalam perhitungan kemarin di materi menghitung arah kiblat kita menggunakan yang pertama, ya, dari utara ke barat itu kemiringannya berapa, dan itu ada alasannya agar kita tidak mencari lagi azimut, ya. Jadi azimutnya itu sudah langsung tercover dari hasil perhitungan arah kiblat seperti itu. Nah, kemudian unsur yang kedua yang ingin kita cari adalah A, ya. Ini simbolnya A. A ini adalah jarak antara kutub utara dengan deklinasi matahari, sehingga A ini didapatkan dari 90 derajat. Ingat, kutub utara itu 90 derajat dihitung dari khatulistiwa, ya. Khatulistiwa itu seolah-olah nolnya, kemudian dia memiring ke arah kutub utara sehingga nilainya adalah 90 derajat. 90 derajat dikurangi deklinasi matahari. Berikutnya B, ya. B ini jarak antara kutub utara dengan lintang tempat. Nah, berarti dari kutub utara dikurangi lintang tempatnya, nilai dari lintang tempat. Lintang tempat yang kita maksud, misalkan Cirebon, Kuningan, Aceh, kemudian Yogyakarta, Bandung gitu, ya. Nah, kemudian ada meridian pas, ya. Meridian pas ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dia adalah titik kulminasi matahari yang hakiki gitu, ya. Sehingga di sini meridian pasnya adalah 12 dikurangi equation of time. Jadi di sini meridian pas menunjukkan nilai ketika matahari tepat berada di titik kulminasi. Kalau kita menyebutnya jam 12 siang, cuman jam 12 siang yang kita gunakan itu kan jam 12 waktu rata-rata, ya. Jadi kalau misalkan titik matahari berada di titik kulminasi itu, kalau menurut jam yang hakiki bisa jadi jam 12 lebih, bisa jadi jam 12 kurang, tergantung equation of time-nya, tergantung selisihnya. Nah, kemudian ada interpolasi waktu. Nah, interpolasi waktu ini didapatkan dari bujur tempat yang kita hitung dikurangi bujur daerah, ya. Ini setelah dikurangi dibagi 15 seperti itu. Rumusnya, nah kalau unsur-unsur tadi sudah dipenuhi, sudah didapatkan nilainya, maka baru kita masukkan ke dalam rumus bayangan arah kiblat. Nah, jadi nanti pertama kita cari dulu variabel X, ya. Variabel X ini didapatkan dari kotan inverse dari perkalian cos B dikali tan azimut kiblat. Nah, nanti ini prakteknya kita gunakan langsung kalkulator ilmiah, ya, biar nggak repot. Nah, kemudian kita juga cari variabel Y, yang mana Y ini adalah hasil dari cos inverse dari perkalian kotangen A dikali tan B dikali cos X. Nah, jadi di sini variabelnya sudah ada semua nih. A tadi sudah kita miliki dari unsur, kemudian B juga kita miliki dari unsur, dan X ini kita dapatkan dari variabel yang kita hitung di awal, ya. Nah, kemudian kita punya variabel yang ketiga C. C ini sudut matahari. C ini adalah penjumlahan variabel Y dengan X gitu, ya. Nah, terakhir baru kita hitung, belum terakhir, ya. Berikutnya kita hitung bayangan arah kiblatnya. Jadi bayangan arah kiblat ini didapatkan dari C sudut matahari dibagi 15, ya, dibagi 15 karena 15 ini satuan per jam berarti, ya. Ditambah meridian pas. Namun hasil ini bayangan arah kiblatnya masih menggunakan local mean time, ya, waktu setempat.
Jadi kalau misalkan waktu yang dihitung adalah Bandung gitu ya, ini waktu wilayah Bandung, belum dizonasikan ke waktu Indonesia Barat. Nah, untuk bisa dizonasikan ke waktu Indonesia Barat, ditambahkan satu langkah lagi, bayangan arah kiblat menurut waktu daerah, ya menurut zonasinya. Kalau di Indonesia berarti WIB, WITA atau WIT gitu ya. Bayangan arah kiblat yang sudah didapat tadi, ya nilainya tadi, kemudian dikurangi interpolasi waktu. Nah, kalau sudah berarti nanti hasil akhirnya adalah bayangan arah kiblat yang sudah menggunakan zona waktu daerah seperti itu. Nah, itu adalah langkah-langkah perhitungan bayangan arah kiblat. Jadi mulai dari kita mencari data, menentukan nilai dari unsur-unsur dalam rumus, kemudian baru diaplikasikan ke dalam rumus. Nah, berikutnya nanti di materi berikutnya kita akan praktekkan, ya kita akan aplikasi contoh soal atau contoh pengerjaan menggunakan rumus-rumus ini seperti itu.